Oke, untuk membuka ekstra siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Berdoa dimulai. Oke, berdoa bisa dicukupkan dan dilanjutkan. Gimana kemungkinan yang kata nama senyawa si ada yang dibilang dari soal yang si. Jadi kedengaran hujan atau ramai banget? Bisa dong salah satu jawab Enggak dengar hujan kok. sih. Hujan sih tapi alhamdulillah ya udah. Ini misalnya masih ada yang tanya ya, tentang tatanan senyawa, bisa langsung tanya di grup atau di PC ke aku. Aku mungkin akan tanya ke materi struktur atom dan periodikan unsur. Sepertinya ini kayaknya udah pernah ya, tapi mungkin aku jelasin yang apa ya, yang mungkin jarang dipelajarin di kelas kali ya. Jadi meskipun ini udah apa namanya, kemarin kan udah aku kasih ya filenya. Itu kan kelihatannya banyak, tapi aku mungkin jelasin ya yang penting-penting aja. Mungkin kalian bisa baca-baca sendiri yang lain kayak sejarah dan oke. Jadi kalau ada yang tanyain langsung mulai ya. Mungkin ya, struktur atom ini. Jadi ini di awal-awal ada namanya kayak sejarah ya, ini perkembangan elektron. Lalu ini tuh yang berikutnya tabung sinar dioda, ini tuh kayak percobaan ya, percobaan penemuan elektron tadi. Jadi kayak gini apa, tabung sinar. Dan ada percobaan Thomson. Ini dia se apa namanya, bukan rasio massa, akan Thomson tak bisa menentukan massa maupun muatan elektron, tapi hanya bisa menentukan rasio massa terhadap muatan. Jadi ini rasio massa terhadap muatannya elektron. Terus eh, ternyata yang nemuin muatannya elektron itu si Millikan. Millikan itu nemu kalau apa namanya, muatan elektron itu sekian. Jadi dan sekarang yang sering dipakai itu segini, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom muatan elektron. Nah, kemudian massa elektron. Jadi massa elektron itu dapat dihitung dari percobaan Thomson sama Millikan, yaitu rasio massa elektron terhadap muatan elektron. Jadi kan tadi Thomson udah nemu perbandingan ya massa terhadap kolom. Jadi dan Millikan udah nemu muatannya, sehingga kita bisa nemu massanya elektron. Jadi, sekitar ini 10 pangkat min 32 gram. Terus penemuan inti atom ini kalian juga udah pernah Rutherford, ditemuin sama Rutherford pakai lempengan logam. Oke, aku next ya. Nah, nih aku mulai yang ini agak yang penting. Jadi ini model kuantum atom kan biasanya apa ya? Kalau kalau penulisan konfigurasi elektron itu kan bisa pakai bilangan kuantum atau yang biasa, yang bilangan kulit itu loh, kayak gini. Oh ini, biasanya itu kan yang 2, 8, 8 dan seterusnya kan. Ini yang sederhana. Ini mengikuti apa namanya, model atomnya Bohr. Nah, tapi
Kalau yang bor ini tuh kan biasanya itu cuma bisa buat unsur-unsur utama aja. Jadi kalau misal unsur-unsur transisi atau transisi dalam itu susah untuk kalau misal pakai bor, sistem bor ini, karena nggak bisa nentuin apa ya. Pokoknya masih banyak kekurangan lah kalau kita pakai ini konfigurasinya si bor ini. Susah menentukan apa namanya elektron valensi atau golongan, pokoknya agak susah lah kalau atom bor. Apa namanya model atom bor. Nah, makanya kita itu lebih mending pakai konfigurasi ini bilangan kuantum yang pokoknya ini tuh konfigurasi ini tuh sebenarnya diturunin dari persamaan Schrödinger. Itu pokoknya persamaan yang agak ribet gitu ya. Intinya kita udah langsung bisa pakai ini ada bilangan kuantum utama yaitu n. Ya apa namanya nomor kulitnya per kulit kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Terus ada juga azimut, yaitu L, yang menggambarkan bentuk orbital yang ditempati elektron. Nah, nilai L itu n-1. Misalnya kalau kulitnya 1, maka nilai L-nya itu 0. Nah, kalau nilainya L-nya 0 itu memiliki bentuk orbital S. Nah, L itu, apa namanya, L itu punya, eh, L itu biasanya ini, kan yang orbital S, orbital P, D, F ini kan ya. Nah, S ini dimulai dari 0 kan ya. Ini dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, makanya kalau apa namanya kan ini aturannya L itu N-1. Nah, makanya nggak mungkin di kulit pertama itu ada orbital P. Jadi di kulit pertama cuma ada orbital S. Dan di kulit kedua nggak mungkin ada orbital D. Cuma ada S sama P. Kayak gitu apa aturannya. Terus bilangan kuantum magnet atau ML ini di sini magnetic M itu menggambarkan orientasi atau arah proyeksi orbital dalam ruang 3 dimensi. Simpelnya itu sebenarnya ini aja sih. Kalau S ini kan dia meskipun bilangan apa namanya S itu kan maksimum cuma maksimum elektron di S itu kan 2 ya sebenarnya 2 elektron aja ya. Nah S itu apa namanya orbital S itu cuma punya satu kotak. Nah satu kotak ini tuh dia bilangan kuantum magnetiknya itu 0, 0 aja. Nah, terus kalau kalau P, selanjutnya P. P itu dia punya 3 kotak. Jadi kotaknya ini tuh berpola ganjil-ganjil. Jadi ini S1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi P ini tuh karena 3 di sini. Nah, P ini kan, S ini kan nilainya 0 ya. Nilainya 0. Nah, makanya bilangan magnetiknya, ML-nya itu dia 0 juga. Terus P itu kan bilangan azimutnya, kuantum azimutnya itu 1. Nah, berarti buat apa namanya menentukan ML-nya, magnetiknya, itu dari -1, 0, ke 1. Jadi kayak, apa namanya, kayak garis bilangan gitu, pokoknya plus -1 gitu loh, untuk nyari M-nya. Nah, ini nilai ML itu sama dengan min L sampai plus L, kecuali semua bilangan kecuali 0. Nah, ini contohnya ini L-nya 2, maka ML-nya itu sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini untuk yang orbital D, kalau L-nya 2. Terus kalau spin atau S ini, lambangnya S, dia itu cuma menggambarkan arah pergerakan elektron relatif terhadap medan magnet, arah atau berlawan arah dengan jarum jam. Nah, S itu cuma ada 2, plus setengah atau min setengah. Nah, ini kan biasanya itu, aku gambarin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya itu kalau ke atas, kalau elektronnya ke atas itu positif, bawah negatif. Nah, tapi sebenarnya ya, kalau misal kalian mau apa namanya, ini misal penuh ya, penuh semua. Nah, eh wait, aku mau ngomong apa? Aku harus dulu. Nah,
misal kalau mau nentuin bilangan kuantum spin yang elektron ini sebenarnya bisa plus setengah, bisa min setengah, asalkan kalian konstan. Jadi kalau misal kalian apa namanya ke atas itu plus semua itu boleh, min semua juga boleh. Nah, tapi emang sih apa kalau kebanyakan mayoritas itu kalau ke atas itu plus, ke bawah itu minus. Tapi sebenarnya ya kalau di kimia sendiri itu yang ke atas sama ke bawah itu nggak ada bedanya gitu loh. Yang penting konsisten aja apa ke atas, jangan jangan selang-seling gitu. Pokoknya kalau ini yang kiri ini ke atasnya plus, yang kanan itu juga plus semua ke atas. Apa arah arah apa namanya arah elektronnya. Jadi kayak gitu. Pokoknya quantum spin itu plus setengah atau min setengah. Nah, terus Pauli membuat aturan bahwa elektron suatu atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, ini tuh kalau Pauli itu kan larangan Pauli ini sih lebih ke arah elektron. Jadi nggak mungkin di dalam satu kotaknya, satu kotak kayak gini tuh ke atas semua atau ke bawah semua. Jadi harus berlawanan arah supaya nanti bilangan kuantum spin-nya itu berbeda. Oke. Nah, ini apa namanya? Dalam menyusun konfigurasi elektron, maka susunan keempat bilangan kuantum harus digunakan mulai dari tingkat energi yang rendah ke yang lebih tinggi atau mengikuti aturan Aufbau. Nah, dan pengisian elektron harus satu demi satu sebelum berpasangan untuk kestabilan. Oke, jadi kalau aturan Aufbau itu harus mengisi dari tingkat energi yang rendah ke tinggi. Terus kalau aturan Han, nah ini tuh harus diisi apa ya? Elektron itu harus diisi satu demi satu sebelum berpasangan. Jadi kalau dalam semua kotaknya, dalam suatu orbital SPDF itu, kalau belum diisi semua, diisi satu-satu, itu kita nggak boleh memasangkan elektron. Jadi harus diisi semua. Nah, sebenarnya pengisiannya itu ya nggak harus dari depan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau dari tengah itu bisa-bisa aja. Yang penting jangan jangan apa namanya? Jangan dipasangin dulu lah intinya. Pokoknya jangan dipasangin dulu. Jadi kan soalnya apa ya? Di dalam orbital itu kita nggak tahu kepastian elektronnya itu tempatnya itu di mana sebenarnya ya sebenarnya kalau apa namanya di penelitiannya itu kita itu nggak bisa nemuin pastinya elektron itu di mana. Kalau misal belum penuh ya belum penuh. Kalau ini kurang satu harusnya. Misal kalau belum penuh itu kita nggak bisa nemu kepastian elektronnya itu ada di kotak pertama, kedua, ketiga atau kayak gimana. Kita belum bisa nemuin kepastiannya. Nah, tapi normalnya biar mempermudah apa ya, mempermudah mempelajarinya itu makanya apa biasanya itu ngisinya dari depan dulu. Dari depan terus dipenuhi kan sampai belakang. Habis udah penuh semua baru dipasangin. Dipasangin kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kehidupan nyatanya nggak seperti itu. Kita nggak bisa apa namanya nggak bisa nentuin tempat elektron itu di mana kayak gitu. Oke, terus nah ini bentuk-bentuk orbital. Tadi kan aku bilang kalau orbital itu yang ada SP, SPDF ya. Nah kalau S itu dia apa namanya dari penurunan Schrödinger itu ya, persamaan Schrödinger yang gelombang-gelombang itu, pokoknya yang persamaan yang agak ribet. Itu akhirnya didapetin bentuk orbitalnya itu kayak lingkaran kayak gini, lingkaran kecil ini. Nah, dan orbital itu punya sumbu gitu, ada X, Y, Z-nya, ada sumbunya. Nah, kalau yang S ini tuh dia tepat di tengah kayak gini. Nah, terus kalau PX, PX, PY, PZ, sorry, P. Kalau orbital P itu kan dia punya 3 kotak ya. Aku bilang tadi dia punya 3 kotak. Nah, ini tuh berarti satu kotaknya itu disimbolin PX. Orbital P yang ada di sumbu X, terus PY, orbital P yang ada di sumbu Y, sama orbital P yang ada di sumbu Z. Nah, kalau misal apa bersatu semua PX, PY, PZ akan membentuk kayak gini. Apa namanya? Orbitalnya.
untuk orbitalnya. Ini untuk yang orbital P. Makanya kemungkinan elektronnya bisa masuk di sini atau di sini, di sini atau di sini, di sini atau di sini. Sedangkan kalau S itu kan cuma terisi satu ya, apa ya, satu kotak lah. Ini intinya kayak satu kotak gitu. Jadi ini elektronnya kayak diisinya tuh kayak di sini. Maaf. Tadi kayaknya aku ini apa masalah jaringan. Oke. Tidak, ini gimana ini? Nasya bisa minta tolong pindahin hostnya ke aku lagi nggak? Oke, bentar-bentar, Kak. Oke. Oke, makasih. Aku lanjutin ya tadi. Oke, sampai sini tadi. Oke, ini ya terakhir tadi. Aku next. Nah, ini tadi kan udah lihat S sama P. Sekarang yang orbital D. Orbital D itu ada 5 kotak ya. Ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orbital D itu karena ada 5, jadi bentuknya itu bisa dibagi jadi 5. Yang pertama itu dz kuadrat. Z kuadrat. Jadi kalau Z kuadrat itu kan dia apa namanya, mirip sama PZ. Mirip sama PZ. Bedanya ada lingkaran di tengah kayak gini tambahannya. Jadi Z kuadrat itu tambahannya ada lingkaran di tengah. Terus yang berikutnya ada orbital X kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi kalau X kuadrat min Y kuadrat itu orbitalnya berada di sumbu X sama Y. Pas di tengah-tengah sumbu X sama Y. Nah, terus kalau selain kedua ini ada juga XY, XY, XZ, dan YZ. Nah, XY itu kalau apa namanya, orbitalnya menempati di apa ya, di bidang XY, mirip sama X kuadrat min Y kuadrat, tapi bedanya mereka itu ada di pertengahannya, di tengah-tengah itu, bukan pas sumbunya. Terus kalau XZ itu antara bidang antara X sama Z, jadi berdiri apa namanya, bentuk orbitalnya. Terus kalau YZ itu antara Y sama Z, juga berdiri kayak gini. Terus orbital F. Nah, kalau orbital F itu kan habis 5, 7 ya berarti. Berarti totalnya 7. Makin aneh dan jarang apa ya. Kan biasanya yang kita pakai itu unsur-unsur yang periode 1 sampai berapa gitu ya. Jarang sampai F gitu. Kalau F itu dia kan 3 ya, apa L-nya F itu kan 3. Nah, berarti kalau mau munculin F itu harus mulai dari periode 4. Nah, kita itu biasanya seringnya makainya periode 1 sampai 3 kebanyakan. Apa namanya? Kalau nentuin konfigurasi atau ya pokoknya gitu. Tapi ini untuk pengetahuan aja Kak, buat kalian kayak gimana sih bentuk orbital F. Jadi ini tetap apa ya? Karena apa ya? Ini tuh susah banget penamaannya, agak ribet dan bentuknya juga agak ribet. Nah, ini tuh ini yang ada di sumbu Z, sumbu X sama sumbu Y. Jadi ini ada 3. Nah, terus sisanya yang nggak pada sumbu, yang nggak pas pada sumbu itu kayak bercabang 4 kayak gini, 8 gini. Nah, ini tuh unik sih, apa unik. Penemuannya itu, penelitiannya itu sangat bisa apa ya, sangat susah kalau bisa nurunin kayak gini tuh apa ya, sebenarnya kalaupun kita ngezoom ngelihat atom sebenarnya kan itu nggak ada ya, sebenarnya kita itu susah banget bisa ngelihat atom, apa ya, kayak partikel atom paling kecil itu susah, cuma itu sebenarnya cuma kayak penurunan atau asumsi-asumsi, pokoknya
sebenarnya kita nggak ada sih di dunia ini yang bisa lihat atom secara langsung pakai apa namanya, pakai mikroskop secanggih apapun. Sebenarnya susah melihat atom, agak susah. Apalagi lihat elektron atau bentuk orbital kayak gini tuh. Jadi itu kayak apa ya? Cuma sebatas perhitungan-perhitungan aja gitu. Dan asumsi-asumsi kayak perkiraan, hanya prediksi. Jadi prediksinya itu bentuk orbital F karena dia itu ada 7 kotak. Jadi kemungkinan bentuknya kayak gini. Dan kita sebenarnya percaya nggak percaya ya udah apa terima aja lah. Soalnya kan ini tuh yang nemuin apa namanya kayak ilmuwan-ilmuwan lama kan ya. Jadi ya udah apa kita harus bersyukur udah ditemuin kayak gini. Kita cuma tinggal mempelajarinya aja. Jadi ya udah apa ini sebagai itu aja biar tahu aja. Nggak terlalu dipelajari juga. Terus next. Nah, ini konfigurasi elektron. Nah, jadi konfigurasi elektron untuk unsur yang memiliki lebih dari satu elektron itu lebih kompleks. Kalau hidrogen itu gini-gini. Bohr kan seingatku, Bohr itu dia meneliti ini apa namanya elektron yang ada di hidrogen. Nah, sedangkan hidrogen itu cuma punya satu elektron. Makanya apa namanya? Yang penemuan Bohr itu nggak bisa untuk unsur-unsur yang memiliki lebih dari satu elektron, ya kan? Nah, terus ini membahas muatan inti efektif. Jadi, elektron di kulit bagian dalam bertindak sebagai pelindung elektron yang terletak pada kulit lebih luar dari interaksi muatan inti atom. Jadi muatan inti efektif itu buat apa sih sebenarnya? Kalian kayaknya juga belum pernah dengar ya. Nah, muatan inti efektif itu sebenarnya apa ya? Penjelasannya itu berguna untuk nanti keperiodikan yang ada energi ionisasi dan lain-lain. Ada paket tuh. Ada yang itu. Terus pokoknya muatan inti efektif itu nanti akan berguna buat apa namanya materi berikutnya keperiodikan unsur. Nah, muatan inti efektif itu seperti apa? Jadi kan kalau atom itu ada inti sama elektron kan ya. Ada elektron kulit pertama, kulit kedua dan kulit seterusnya ya. Nah, kalau misal gini di kulit pertama kan ada 2 elektron. Nah, di kulit kedua pertama 2 elektron terus kedua ada 1 elektron. Nah, jadi ini elektron di kulit bagian dalam itu bertindak sebagai pelindung elektron yang terletak di kulit lebih luar. Jadi apa namanya? Gimana ya ngomongnya? Muatan inti efektif itu muatan inti yang dirasakan oleh elektron paling luar. Jadi elektron paling luar itu nggak bisa langsung tertarik sama apa namanya muatan inti gara-gara ada pelindung dari elektron yang ada kulit agak dalam. Jadi apa ya? Kayak ada perisai gitu. Nah, perisainya itu ini dinamakan muatan inti efektif gitu. Yang di muatan inti efektif itu muatan inti yang dirasakan oleh si elektron valensi aja sih, si elektron valensi. Dikarenakan ada perisai dari elektron-elektron yang lebih dalam. Kayak gitu gampangannya sih. Mungkin agak ribet tapi ya udahlah apa diterima dulu apa namanya pengertiannya. Mungkin nanti bisa dipakai untuk berikutnya. Nah, terus beberapa orbital mengalami penetrasi pada inti atom melebihi yang lain. Akibatnya terdapat tingkat energi berbeda untuk subtingkat tertentu berbeda dari masing-masing bilangan kuantum tertentu. Intinya ini tuh, ini nggak usah dihiraukan. Kata-katanya agak ribet ya. Nah, ini agak kita skip aja. Oke, berikutnya ini adalah Aufbau yang tadi ya. Jadi untuk setiap atom perlu diketahui bahwa jumlah elektron suatu atom netral itu sama dengan nomor atomnya atau sama dengan proton.
Nah, pengisian orbital elektron dimulai dari tingkat energi lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Jika terdapat 2 atau lebih orbital berada pada tingkat energi yang sama, akan mengalami penurunan tingkat energi. Terus, jangan memasangkan elektron dulu sebelum pada subtingkat tertentu terisi penuh. Jadi, kita next aja. Yang kayak gini, prinsip of Bohr itu kan nggak mungkin ya kita pengisian elektronnya dari 1s, 2s, 2p, 3s. Pasti biasanya tuh kalian juga udah pernah diajarin ya. Untuk pengisian elektron itu ada aturannya. Jadi habis 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Nah, waktu 4s itu nggak boleh langsung 4p. Tapi muncul gimana ya? Oh, gini, wait. Ini. Harusnya kan kalau di kulit ketiga, di N sama dengan 3, itu udah muncul D kan ya, orbital D. Tapi kenapa kok ngisinya nggak D dulu baru 4S? Kenapa nggak 3D dulu baru 4S? Karena memang energinya si 4S itu lebih rendah daripada energinya orbital 3D. Nah, makanya si ini untuk pengisian itu harus ada aturannya, jangan langsung 3S, 3P, 3D gitu. Nah, ini itu ada tips and trick, tapi mungkin agak kalau ribet nggak usah dipakai. Yang bisa pakai yang yang diajarin di SMA, yang diajarin di kelas aja. Nah, ini aturan pengisian Aufbau itu N plus L. Jadi kalau misal bilangan kuantum N sama L-nya itu dijumlahin, harus totalnya itu harus gini. Ini kan N-nya 1, L-nya 0, itu berarti kan 1S ya. Ini artinya 1S. Ini 1S. Nah, ini tuh 2S. 2S, ini 2P. Nah, terus ini 3S, ini 3P. Nah, ini tuh 3D. Soalnya kan L-nya 2. Kalau L2 itu berarti D kan ya. Terus ini kulit ketiga. Nah, terus ini 4S. Nah, penjumlahan N sama L, bilangan kuantum N sama L antara 3D sama 4S itu ternyata lebih besaran 3D daripada 4S. Makanya pengisian elektronnya itu harus diisi di orbital 4S dulu baru 3D. Karena itu tadi jumlah, kalau dijumlahin bilangan kuantum N sama L-nya itu masih besaran 3D. Makanya ini tuh mengartikan energi dari orbitalnya itu masih lebih besaran 3D daripada 4S itu. Jadi maaf banget. Internetku lagi error nih. Keluar masuk. Mohon maaf ya Nasya, boleh itu lagi mindahin hostnya lagi. Halo Nasya, boleh minta tolong itu pindahin host ke aku lagi, karena kalau keluar hostnya auto pindah gitu. Syah, bisa minta tolong.
Halo Nasya, masih dengar aku nggak? Ya Kak, bentar Kak. Oke, oke. Udah ya? Oke, makasih. Internetku agak kentang hari ini. Sorry. Aku lanjutin ya. Ini tadi sampai ke above ya. Jadi kayak gitu alasan kenapa kok ngisinya itu nggak urut gitu. Karena memang ini pembuktiannya dari N plus L, bilangan kuantum N plus L-nya. Terus ini apa namanya cara pengisiannya tadi ya. Kayak gini, ngisinya 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Oke. Nah, ini apa namanya? Contoh penerapan prinsip of Bow. Jadi kan ini tingkat energinya si orbital S itu 1S paling rendah, makanya diisi dulu. Terus ke 2S, terus habis itu ke 2P. Jadi emang apa ya? Pengisiannya harus lebih rendah dulu, baru yang ke atas lagi. Dan ini sama kayak apa sebelumnya, ada aturan Han juga. Kalau misal belum penuh semua, jangan berpasangan dulu. Ini aturan Han. Nah, oke. Ketika pengisian elektron pada orbital-orbital yang tingkat energinya sama, isi elektron satu persatu terlebih dahulu. Jadi kalau orbitalnya sama-sama P, sama-sama S itu diisi satu-satu. Terus hal ini berhubungan erat dengan kestabilan suatu atom, di mana atom yang memiliki elektron dalam keadaan penuh atau setengah penuh dalam orbitalnya memiliki kestabilan yang lebih baik. Nah, ini eh, pernah dengar kan apa namanya aturan penuh setengah penuh? Aturan penuh atau setengah penuh. Nah, ini yang biasanya itu kalau yang setengah penuh itu terjadi di CR. Yang setengah penuh itu di CR. Terus kalau yang penuh itu ada di ZN. Seingatku. CR ini tuh dia punya apa namanya? Wait, bentar. CR itu seingatku 24 ya. Nomor atomnya atau nomor atomnya 24. ZN itu 30. Insya Allah. Ya, 30. Nah, si CR ini itu kalau kita tulisin apa namanya? Konfigurasi elektronnya pakai penyingkatan. Ini ya contohnya ya. CR 24, AR 4S2 3D4. Ini kenapa salah? Karena apa namanya? Dia mengikuti aturan setengah penuh. Jadi lebih baik dia tuh setengah penuh semua biar lebih stabil daripada harus ada yang apa namanya? Harus ada yang kosong di orbital D-nya. Jadi itu kalau kita gambarin ininya, elektron valensinya kayak gini kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, daripada kosong di sini, mending ini pindah ke sana biar setengah penuh semua. Nah, jadi ini tuh salah. Seharusnya 4S1, 3D5. Nah, aturan penuh setengah penuh itu didapat dari mana? Dari ini, apa namanya, adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan dapat diuji keberadaannya karena dapat bereaksi dengan elektromagnet atau sifat paramagnetik diamagnetik. Jadi kalau para itu apa namanya, elektron-elektron akan tertarik pada magnet, sedangkan kalau dia magnetik itu elektron akan tertolak apa ya? Ya apa nggak bisa tertarik, pokoknya tertolak gitu kalau dia magnetik. Nah, sesuai apa namanya percobaan ya, percobaan di masa lampau. Jadi kalau CR itu dia sangat kalau apa namanya ini bersesuaian dengan eksperimen uji kemagnetan yang menunjukkan bahwa krom bersifat paramagnetik, memiliki banyak elektron yang tak berpasangan. Jadi kan kalau misal 4S2 3D4 itu elektron yang nggak berpasangan cuma ada 4 ya. Tapi kalau 4S1 3D6 3D5 itu berarti ada 6. Totalnya ada 6 elektron yang nggak berpasangan. Semakin banyak kan. Nah, pokoknya biasanya itu kalau apa ya
untuk mengukur kemagnetan ini tuh biasanya bisa pakai ini rumus momen magnet yang rumusnya kayak gini. Apa? Mu atau apa gitu ya, aku lupa. Pokoknya kayak gini simbolnya. Nah, itu sama dengan akar N dikali N plus 2, seingat aku. Ini satuannya BM. Bor magnetik, seingat bor magnetik, apa namanya, untuk menghitung momen magnet. Kayak menghitung seberapa kuat sih suatu unsur, suatu atom atau suatu senyawa yang apa namanya bisa ditarik magnet, sifat kemagnetannya itu kayak gimana, itu kita bisa menghitung dari ini apa namanya momen magnet. Nah, N ini itu apa? N itu jumlah elektron yang tidak berpasangan. Jadi apa ya, waktu eksperimen uji kemagnetan si CR itu momen magnetnya itu apa ya, lebih sesuai kalau misal momen elektronnya itu yang nggak berpasangan itu 6. Jadi akar 6 dikali 8. Lebih sesuai ini daripada kalau dia N-nya 4. Jadi kayak pokoknya nggak disesuaikan dari eksperimen uji kemagnetan. Nah, makanya kayak gitu. Dan Zn itu dia AR, kalau Z aku tulisinnya. Zn itu kan 30 ya. Nah, itu AR 4S, sorry. 4S 2 3D 3D bukan Zn, sorry. CU. Kalau Zn memang penuh. Kalau Zn memang penuh. Kalau CU itu 29 kan ya. CU itu 29. CU. 4S 2 3D 9. Nah, ini itu 3D9 ada satu elektron yang nggak berpasangan di D-nya. Jadi tersisa satu elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini pokoknya ini. Nah, ini itu kenapa CU itu 4S1 lebih suka 4S1 3D10? Karena biar D-nya penuh dan juga CU itu eksperimennya ya. Kan kalau misal kayak gini tuh yang nggak berpasangan sama-sama satu. Nah, eksperimen untuk CU itu bukan pakai momen magnet, tapi dari biloxnya CU. Jadi CU itu kan ada yang biloxnya CU plus sama CU2 plus, tapi kebanyakan CU plus gitu. CU plus sama CU plus 1 sama CU2 plus itu. Ada 2 bilox. Nah, kenapa kok ada CU plus? Itu karena ini apa namanya? Dia itu stabil, dia cuma ngelepasin elektron dari ini S-nya aja, 4S aja, sehingga 3D10-nya itu penuh semua. Tapi kalau CU2 plus ini tuh tetap ada, karena nganggapnya seperti ini, apa ya, gimana ya ngomongnya, pokoknya harusnya itu kalau misal kayak gini, intinya apa ya, biar penuh lah, orbital D-nya itu biar penuh, makanya CU itu ngelemparin elektron yang ada di S ke D-nya. Kayak gitu. Ini aturan yang penuh, aturan penuh. Terus kalau yang bawah ini tuh yang CR itu yang setengah penuh, biar semuanya itu setengah penuh semua sama rata. Kayak gitu. Nah, terus kalau ini larangan Pauli. Ini suatu atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Jadi ya harus beda gitu kan ya. Tadi aku udah bilang. Next. Nah, ini apa namanya, spinnya berpasangan. Terus ini Li. Jadi konfigurasi Li. Jadi ini berpasangan, terus ini setengah terisi yang atas. Terus oke. Ini ringkasan aja. Mungkin nanti kalian bisa lihat lagi, cuma ringkasannya aja. Oke, kita next ya.
Nah, ini contoh soal untuk menentukan bilangan kuantum. Tuliskan bilangan kuantum untuk elektron ketiga dan ke-8 dalam atom F. Nah, kalau ketiga itu kan dari depan ya, 1, 2, 3. Ini yang di sini. Terus kalau ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini, ke bawah, yang di sini. Nah, untuk yang ketiga itu, N bilangan kuantumnya 2, L-nya 0, karena S. Terus, momen bilangan magnetiknya 0 juga. Lalu, spin-nya plus setengah, karena dia mengarah ke atas. Nah, terus elektron ke-8 itu terdapat pada orbital 2p, bilangan kuantumnya ini 2, L-nya 1, ML-nya min 1, sorry. Kayaknya ini harusnya 1, 4, 5, 6, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ini tuh bukan yang di sini. Ini tuh salah. Harusnya yang ini. Karena dihitung ke-8-nya itu sesuai dengan pengisian juga ya. Jadi kan habis 4, ini udah penuh. 5, 5, 6, 7. Nah, 8-nya itu di sini. Ini ke-8, terus ini ke-9. Jadi ini kesalahan itu melingkari. Nah, jadi kalau elektron ke-8 itu yang ini kan ya. Jadi 2 L, ML-nya min 1. Karena ini min 1, 0 plus 1. Spin-nya min setengah karena dia tuh habis terisi penuh semua baru dia diisi alias arahnya berlawanan kan ya. Jadi ini min setengah kayak gitu. Terus ini penulisan konfigurasi elektron. Nah, ini tuh yang versi panjang, terus ada yang versi pendek. Nah, aku saranin kalau kalian mau nulis konfigurasi elektron tuh mending versi pendek pakai gas mulia, helium, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, biasanya ada singkatannya kayak gini kan ya. Kalian harus ingat kayak gini. Yang apa namanya singkatan gas mulia supaya mempermudah nulis konfigurasi elektron. Kalau helium itu kan dia 1s ya, berarti lanjutannya itu 2s. Terus ini tuh 3s, 3p. Ini tuh 4s, 3d, 4p. KR itu 5S, 3D, 4D, sorry, 5P ya. Terus ini 6S, terus ini tuh lanjutannya, sini tuh 4F, terus 5D, 6P, nah yang ini 7S, terus 5F, 6D, 7P. Nah, udah kayak gini. Maksudnya apa ini tuh? Jadi kan helium ini 2, neon itu 10, argon itu 18, Kr 36, xenon itu 84, seingatku radon 72 seingatku. 72. Aku lupa radon berapa. Pokoknya setelah misal ini ya, yang oksigen dia itu nomor atomnya 8 ya. Karena apa namanya? Helium itu 2, berarti sisanya itu 6 elektron. Nah, 6 elektron itu dimasukkan ke elektron valensi. Jadi apa ya? Penulisan singkatan itu juga ada fungsinya. Biar kita tahu elektron valensinya dia itu berapa sih? Terus dia itu termasuk blok mana? Blok SPDF atau kayak gimana? Itu penguntungan penulisan pakai gas mulia. Nah, ini apa namanya? Nulis konfigurasi elektron untuk atom pada keadaan dasar. Untuk kation, nah cara nulis untuk kation itu kita tulisin dulu apa namanya utuhnya kayak gimana, apa namanya keadaan dasar elektron keadaan dasar kayak gimana. Terus kita keluarin dari apa namanya elektron paling luar, kulit yang paling luar, bukan elektron paling luar, kulit paling luar, elektron yang ada di kulit paling luar itu kita lepasin, hilangin gitu loh kalau kation. Tapi kalau anion itu tambahkan jumlah elektron dari kulit terluar sebanyak muatan anion, contohnya Cl-. Konfigurasi elektronnya itu kan 3s2, 3p5. Nah, kalau mau masuk, dia cuma bisa masuk di P.
Jadi masuknya itu di orbital yang memiliki tingkat energi paling tinggi. Kalau anion. Jadi kalau anion itu masuk di orbital paling tinggi. Tapi kalau si kation itu keluarnya dari kulit paling luar, orbital di kulit paling luar. Kulit paling luar. Nah, kayak gini. Terus next-nya keberadaan unsur. Jadi udah ya, aku jelasin struktur atom. Kita lanjut ke keberadaan unsur. Next. Jadi sistem keberadaan unsur, yaitu penempatan unsur-unsur dalam satu periode ditentukan oleh bilangan kuantum utama yang terbesar berdasarkan konfigurasi elektron. Dan penempatan unsur-unsur dalam satu ini maksudnya dalam satu periode. Jadi kalau satu periode itu bilangan kuantum utama yang paling besar itu menandakan dia berada di periode berapa. Jadi kalau paling besar 4S, berarti dia berada di di periode 4. Nah, terus untuk penempatan satu golongan ditentukan banyaknya elektron pada orbital terluar. Jadi kan biasanya ada penggolongan yang lama itu cuma ada 1A, 2A, dan seterusnya ya. Ada A, B, C yang aku pernah jelasin di awal dulu. Tapi yang terbaru itu 1, 2, 3 sampai 18. Nah, ini tuh kenapa ada belas-belasannya? Ada 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu karena memang mengikuti banyak elektron terluar yang tadi pengisian pakai gas mulia tadi. Jadi total yang selain gas mulia itu termasuk elektron valensinya. Maka yang ngitung dia golongan berapanya itu dilihat dari situ. Terus cara pengisian konfigurasi elektron. Oke. Bentar. Mulai dari hidrogen susun urutan kenaikan nomor atom. Ini pengisian konfigurasi elektron energi dasar sama kayak tadi lah ya. Aku nextin aja. Jadi ini yang dulu, kalau di sini tuh blok S. Jadi blok S maksudnya apa? Dia itu berhentinya di S. Paling akhir itu munculnya itu S ya. Bisa 1S, 2S, pokoknya paling terakhir orbitalnya itu S, di S. Terus ini transisi paling akhir itu berhentinya di D, pengisian elektronnya. Terus kalau yang P paling akhir berhentinya di P, dan kalau ini transisi dalam berhentinya di F. Makanya dia jadi blok tersendiri. Terus konfigurasi pada unsur dasar. Nah, ini tuh jadi kalau yang 1A dia itu paling luar cuma ada satu elektron, yaitu Ns, bisa 1S, 2S dan seterusnya. Terus kalau orbital ini transisi dalam, ini tuh mulainya ini tuh pengisiannya tuh D1 sampai D10. Soalnya kan orbital D itu diisi dari 1 sampai 10 ya. Ini pokoknya kayak gitulah. Untuk menentukan golongan. Untuk menentukan golongan. Oke. Terus cara-cara penomoran golongan yang aku kasih tahu tadi bisa pakai metode kimiawan Amerika, sistem IUPAC lama dan IUPAC yang baru. Nah, ini perbedaannya. Kalau IUPAC yang lama itu ini pakai 1A, 2A dan seterusnya. Terus IUPAC dan ACS yang sekarang yang pakai ini nggak pakai angka Romawi. Terus kalau Amerika Serikat itu yang AS tadi itu agak beda, tapi nggak sering dipakai juga, cuma biar tahu aja. Jadi untuk yang golongan 8 ini bedanya, kalau sistem AS ini 0 ternyata. Nggak dianggap golongan 0 kalau yang sistem AS. Oke, next. Nah, ini konfigurasi periode 1 sama 2 contohnya. Terus ini periode 1 sampai 3.
Kalau 4 kepanjangan karena ada apa namanya? Logam transisi. Nah, jadi kayak gini ya, apa namanya? Hubungan antara pengisian elektron pada orbital dengan tabel periodik. Jadi ilmuwan lama itu sangat jenius, bisa mengatur sedemikian rupa tabel periodik dengan unsur-unsur yang sudah ditemukan. Terus, oke, nggak apa-apa. Keperiodikan. Nah, keperiodikan dalam sifat-sifat fisika dan kimia dapat dijelaskan dengan konfigurasi elektron. Nah, beberapa contoh penting yang menunjukkan keperiodikan sifat-sifat unsur itu ada jari-jari atom, ada jari-jari ion, terus energi ionisasi pertama, sama afiinitas elektron. Kenapa aku nggak masukin ke elektronegatifan? Nanti akan dibahas, tapi sekalian buat ikatan ini, apa namanya, ke materi ikatan kimia sama struktur molekul. Jadi nggak aku bahas sekarang. Oke, definisi jari-jari logam dan jari-jari kovalen. Nah, kalau bedanya jari-jari logam, kalau logam itu kan apa ya? Dia itu kalau sesama logam, unsur-unsur sesama logam itu kan nggak berikatan secara itu ya. Ikatannya tuh nggak terlalu kuat gitu. Jadi cuma tempel-tempelan aja kayak gini. Nah, jadi apa namanya? Radiusnya tuh bisa dihitung dengan manual jari-jari logam. Tapi kalau jari-jari kovalen, ikatan kovalen itu apa ya? Dia itu kan kalau kovalen menggunakan elektron bersama. Jadi kayak agak nempel dulu sehingga jari-jarinya itu berkurang. Jari-jari unsur yang awalnya dia itu apa namanya? Seberapa itu malah berkurang gitu. Harusnya ini wait. Ya. Harusnya 100 ya, harusnya 100 pikometer. Tapi karena setelah bergabung, akhirnya total apa namanya jarak antara inti ini tuh jadinya 199 berkurang gara-gara ada penempelan ini kalau jari-jari kovalen. Oke, next ya. Ini keperiodikan jari-jari atom. Nah, jadi ini tuh jari-jari atom unsur golongan utama sama transisi. Kalau utama itu masih kelihatan gitu loh keperiodikannya atau kecenderungannya dari seperiode atau segolongan. Tapi kalau yang transisi yang bawah ini itu ya, kalau kita lihat apa namanya data jari-jari atomnya itu nggak terlalu signifikan kelihatan gitu loh. Perubahannya itu dikit banget karena memang apa ya ini tuh berhubungan sama muatan inti efektifnya tadi. Pokoknya kalau tapi perhitungan muatan inti efektif itu agak ribet sih. Tapi alasannya memang alasan apa namanya? Ada kecenderungan kayak gitu gara-gara ada jadi apa? Muatan inti efektif. Jadi kayak gitu. Terus ini keperiodikan jari-jari atom. Kayak gini. Oh, oke. Wait. Ya, jadi jari-jari atom itu dalam seperiode itu kan dia makin ke kanan, makin kecil karena muatan inti efektifnya itu makin besar, alias apa namanya elektron valensinya itu kan makin banyak ya. Jadi karena elektron valensinya makin banyak, jadi tarikannya ke inti itu semakin kuat ya, semakin kuat sehingga radiusnya itu semakin mengecil kalau semakin ke kanan. Sedangkan kalau ke bawah apa namanya jalan segolongan, dia tuh jari-jarinya makin besar karena dari kulitnya makin ke bawah itu makin banyak kan ya. Terus ini apa data keberadaan jari-jari atom. Ini contohnya dalam mengurutkan berdasarkan ukuran CaMgSr itu kan ke unsur golongan 2 ya. Nah, itu yang paling besar pasti Sr. Terus kalium Ca itu unsur-unsur pada periode 4. Jadi urutan yang paling besar itu dari kiri ke kanan. Terus kalau ini yang C, Br, Rb, Kr
Ini kan apa namanya? Ada perbedaan golongan sama periode. Nah, ini tuh cara nentunya gimana? Kita lihat yang memiliki kulit yang periode yang lebih bawah. Jadi karena RB itu dia lebih bawah dan jauh di sebelah kiri daripada BR pokoknya RB itu periodenya itu di bawahnya BR sama KR, maka RB itu lebih besar daripada BR dan KR. Nah, BR sama KR itu dia seperiode tapi BR lebih kiri kan ya daripada KR. Intinya kayak gitu. Untuk sama juga untuk yang yang bawah ini tuh kan SR, CA, RB. CA itu lebih atas daripada RB dan SR. Jadi dia paling kecil. Terus kita bandingin RB sama SR yang seperiode. Nah, RB itu ada di sebelah kirinya SR, sehingga RB lebih besar daripada SR. Oke. Ini ya, kecenderungannya yang kesimpulannya ya, yang tadi. Next. Nah, dari jari atom untuk unsur golongan utama, nggak usah. Kita next aja. Nah, ini jari-jari ion. Oke, untuk jari-jari ion, ini tadi data-datanya ya. Ya, jadi kalau kation dia itu lebih kecil daripada unsur aslinya yang nggak ada muatannya. Sedangkan kalau anion itu ukurannya lebih besar. Nah, ini kenapa? Karena kation itu jari-jari kation lebih kecil daripada atom netral. Untuk unsur golongan utama, elektron pada kulit terluarnya itu lepas. Jadi ion bermuatan positif dapat juga mengikat elektron yang tersisa lebih kuat. Jadi karena yang paling luar lepas, jadi interaksi antara inti sama elektron-elektron yang tersisa itu makin kuat. Jadi semakin kecil kalau kation. Sedangkan kalau anion lebih besar. Kenapa? Karena waktu elektron masuk itu terjadi tolakan-tolakan antar elektronnya, sehingga kayak semakin menjauhi. Kalau ada tolakan kan semakin menjauh. Nah, maka dia nanti radiusnya lebih besar gitu loh daripada yang awal kalau anion. Nah, ini data-data antara atom dasar dalam keadaan dasar sama kalau bermuatan. Terus ini konfigurasi isoelektron. Nah, ini juga biasanya kalau kita mau nentuin ya dari kation-kation yang jumlah elektronnya sama, mana yang jari-jarinya lebih besar, mana yang jari-jarinya lebih kecil. Kita sebenarnya kalau kation kita lihat yang memiliki muatan paling kecil, karena kalau kalau muatan paling kecil dia itu kan ngeluarin elektronnya dikit ya, sehingga mengkerutnya atau jari-jarinya mengecil itu nggak terlalu banyak daripada kalau ini muatannya 3 atau ngelapasin 3 elektron. Jadi kalau kation kita lihat kation yang muatan positifnya paling kecil itu berarti ukurannya paling besar. Tapi kalau anion kita lihat muatan anion yang paling banyak, paling besar itu berarti ukurannya paling besar. Jadi semakin banyak menerima elektron, dia semakin mengembang elektronnya, semakin gede gitu elektronnya. Terus, nah setelah jari-jari atom, kita bahas energi ionisasi. Jadi pengertian dari energi ionisasi itu apa? Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari satu atom netral pada fasa gas. Jadi ini harus digarisbawahi, harus dalam fasa gas. Kalau kalian nemu persamaan suruh nentuin mana ini yang termasuk energi persamaan untuk energi ionisasi, persamaan reaksi. Itu kalau nggak ada gasnya, kalian harus hati-hati. Jadi harus dalam fasa gas. Nah, jadi kan energi yang dibutuhkan. Jadi energinya di sini. Nanti kita bahas energi lebih banyak di berikutnya. Pokoknya kalau energi ionisasi itu muatannya nanti positif, bukan muatan, nilai energi ionisasi itu harusnya positif karena dia itu membutuhkan energi. Hal ini menunjukkan kemudahan untuk membentuk suatu kation. Semakin kecil energi ionisasi, semakin mudah membentuk kation. Nah, logam cenderung memiliki energi ionisasi lebih rendah
karena daripada non-logam karena cenderung membentuk kation. Sesuai dengan keperiodikan unsur juga. Kan sebelah kiri itu banyak logamnya ya. Jadi sebelah kiri itu energi ionisasinya lebih kecil daripada sebelah kanan. Jadi makin kanan energi ionisasinya makin besar. Nah, ini data-data energi ionisasi pertama unsur golongan utama. Kenapa golongan utama? Karena transisi tadi itu ya susah melihat kecenderungannya. Kita cuma bisa membandingin kecenderungan keperiodikan energi ionisasi di golongan utama aja. Nah, ini ada yang unik di golongan 3 sama di golongan ini 13 ya. Ini 3 atau 3A atau 13 sama golongan 6A atau 16. Itu harusnya kan energi ionisasi itu kan naik terus ya. Naik terus. Ini periode pertama, ini yang kedua. Kita lihat harusnya naik terus. Nah, tapi kenapa yang di 3 sama 6 itu turun? Itu kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Kalau di 3 itu kan yang misalnya boron ya. Boron itu berarti 2S, 2P. 2S, 2P1. Nah, sedangkan berilium itu ini B ya, boron. Boron. Terus Be itu cuma 2S aja. 2S2. Nah, untuk melepaskan satu elektron itu lebih mudahan boron daripada Be karena dia itu cuma ngelepas satu elektron yang nggak berpasangan. Sedangkan berilium itu udah penuh semua. Jadi lebih susah gitu loh. Jadi energinya lebih tinggian Be daripada boron. Nah, untuk yang oksigen sama. Kalau nitrogen, kita bandingin nitrogen sama oksigen ya. Nah, kalau nitrogen kan 2S2, 3P, 3. Sedangkan kalau oksigen 2S2, 3P4. 2P4. Nah, kalau nitrogen itu udah S-nya udah penuh, P-nya udah setengah penuh. Nah, karena P-nya udah setengah penuh, dia kan harusnya stabil ya, makanya agak susah ngelepasin satu elektron. Dia udah stabil setengah penuh sama penuh. Sedangkan kalau oksigen, dia itu ngelapasinya dari P-nya sini, bukan dari S. Kenapa? Karena lebih mudah ngelapasin ini. Lebih mudah ngelapasin di sini daripada S supaya menjadi setengah penuh biar lebih stabil gitu. Kalau setengah penuh kan bisa lebih stabil gitu. Jadi itu alasannya kenapa boron sama oksigen itu memiliki kecenderungan yang berbeda gitu loh daripada yang bukan boron sama oksigen, golongan 3A sama 6A. Oke. Nah, biasanya di soal-soal juga ada ini. Ada ini untuk nentuin dia golongan berapa itu disediakan data energi ionisasi pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Nah, ini tuh dari berdasarkan data-data energi ionisasi keberapa ini tuh kita bisa nentuin dia golongan berapa. Tapi untuk golongan utama aja ya. Kalau golongan transisi agak susah. Nah, jadi ini kita lihat selisihnya aja, selisih EIN ke N+1. Pokoknya kita cari selisih yang paling besar, itu berarti udah pindah kulit. Jadi kita lihat NA. NA kan dia harusnya golongan 1. Nah, EI pertamanya 400-an, hampir 500. Sedangkan EI 2-nya itu langsung meningkat jadi 4.500. Nah, ini kan selisihnya besar banget. Kenapa? Karena dia itu udah ngelapasin 1 ya. NA udah ngelapasin 1. Ya udah dia tuh udah udah stabil gitu loh. Udah stabil sama kayak konfigurasinya gas mulia. Jadinya kalau mau pindah kulit itu agak susah. Bukan stabil sih. Pokoknya pindah kulit, kalau mau pindah kulit, ngeluarin elektron pindah kulit itu agak menambah energi lebih gitu loh. Effort ya, pokoknya energinya harus lebih banyak tuh. Sedangkan AL itu ini tuh masih selisihnya nggak terlalu ya. Sekitar 1.300. Terus ini tuh sekitar berapa ya? 900-an atau 1000-an. Nah, dari 3 ke 4 dan ini tuh langsung melonjak sekitar
8.000 atau 9.000 kan ya. Kan banyak banget ya. Nah, itu menandakan Al dia itu memang ada 3 elektron di kulit terluarnya. Jadi kayak gitu, apa namanya? Untuk menentukan. Jadi kita potongnya itu dari sini. Cuma ngitungnya di apa namanya? sebelum perpindahannya ini untuk ngitung berapa banyak elektron valensi dan dia termasuk golongan berapa. Oke. Jadi semakin bertambahnya elektron, semakin tinggi energi ionisasi menunjukkan bahwa semakin sulit melepaskan elektron ketika orbital sudah terisi penuh atau setengah penuh. Ini tadi yang alasan boron sama oksigen tadi yang kenapa lebih rendah gitu. Oke, ini tadi apa namanya penjelasan lebih lanjut energi ionisasi Be lebih besar daripada boron dan N lebih besar daripada O. Nah, ini contoh soal. Kalian bisa coba-coba sendiri apa namanya. Jadi itu kalau yang A sama B, yang A itu karena segolongan, jadi yang atas lebih susah dilepasin daripada yang bawah karena kan yang atas kulitnya lebih dikit ya. Kalau kulitnya lebih dikit, dia tuh lebih deket sama inti. Sedangkan kalau makin bawah, kulitnya kan makin jauh ya. Apa elektron valensinya itu makin jauh dari inti. Jadi kayak lebih mudah lepas. Jadi energi ionisasinya makin kecil kalau makin ke bawah. Terus kalau seperiode makin ke kanan itu makin susah karena dia itu muatan intinya apa ya? Pokoknya semakin banyak elektron yang ada di elektron valensi kalau seperiode makin susah untuk lepas satu. Tapi kalau makin dikit makin gampang lepasnya gitu. Itu sih gampangnya. Oke, ini next aja ke afinitas elektron. Mungkin ini bahasan terakhir ya, sebelum aku tutup. Jadi afinitas elektron itu kecenderungan atom untuk menarik elektron dalam fasa gas. Jangan lupa untuk fasa gas. Jadi ini kayak kebalikan dari energi ionisasi tadi. Jadi afinitas itu ingat-ingat aja kebalikan dari energi ionisasi. Ini menangkap elektron dan dia itu melepaskan energi. Kalau afinitas itu biasanya tandanya negatif karena dia melepaskan energi. Nah, gas mulia tidak termasuk karena tidak memiliki kecenderungan atau kecil kecenderungannya untuk menarik elektron. Kadang kita nggak bisa nentuin afinitas elektronnya gas mulia karena emang apa ya, gas mulia udah stabil gitu nggak bisa nangkep elektron. Oke. Ini, afinitas elektron merupakan fungsi periodik tak beraturan dari nomor atom. Secara umum, afinitas elektron semakin meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jadi kalau kita lihat nomor atomnya, kita nggak bisa langsung lihat apa kecenderungannya kayak gimana, tapi kita lihatnya dari keperiodikannya. Nah, ini. Jadi energi afinitas atau afinitas energi itu negatif karena energi dilepaskan ketika atom menarik elektron. Jadi kalau waktu menarik elektron itu nggak butuh energi, malah harus melepaskan energi gitu. Ya, nggak kayak tadi apa ngelepasin elektron. Kalau ngelepasin elektron itu susah, jadi dia butuh energi. Tapi kalau afinitas kebalikan, dia apa namanya? Oh oke, nggak apa-apa. Sebenarnya waktunya udah habis, tapi nggak apa-apa sih. Aku lanjutin sisa-sisanya aja untuk afinitas elektron. Dan ini juga aku record nanti itu bisa dilihat lagi. Oke, tinggal Rafa nggak apa-apa ya. Aku lanjutin dikit lah, dikit lagi. Nah, terus apa namanya? Yang unik di sini tuh afinitas elektron di golongan 2. Di golongan 2 itu dia afinitas elektronnya nilainya positif. Kenapa? Karena di golongan 2 itu kan dia berhentinya di S2 ya. S2. Nah, itu udah penuh semua. Jadi kalau mau nambah elektron itu malah susah. Sehingga harus ngelepasin energi. Jadi apa ya? Di golongan 2 itu agak susah. Agak unik gitu. Dari semuanya itu golongan 2 itu harus ngelepasin energi daripada harus pokoknya tanda afinitas elektronnya itu beda. Nah, ini tuh rangkumannya aja. Ini sifat magnet tadi udah aku jelasin sih sebenarnya.
Nah, oke, karena waktu udah azan juga sih di sini, aku cukupin. Jadi mungkin sisanya nggak terlalu aku jelasin. Yang penting sampai awitas elektron udah cukup sih. Oke, oke, cuma tinggal Rafa ya di sini. Gak apa-apa deh. Kita tutup siang hari ekstrakurikuler siang hari ini dengan baca doa. Semono oke, doa dimulai. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya untuk semuanya. Kalau misal aku ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafin dan semoga apa yang aku kasih bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih dari aku. Eh, aku cukupin untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kak. Ya.